Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 27 Februari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah terang dunia bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami hanya memandang kepada Engkau, ya Yesus, dan menerima terang-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Kesatuan Tujuan. Ayat inti terdapat dalam Matius 6 ayat 22 yang berbunyi, "Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu." Ini berarti matamu, bukan mata orang lain. Pengalaman yang kaya yang merupakan hak istimewa kita untuk dimiliki akan hilang ketika kita mengharapkan orang lain untuk melihat bagi kita dan membimbing kita dalam pengalaman rohani kita, seolah-olah kita buta. Kita harus memiliki satu mata untuk kemuliaan Tuhan, satu tujuan tunggal dan terus-menerus untuk mengesampingkan diri sendiri dan pilihan orang lain, bukan bertanya, jika saya mengambil jalan ini, apakah saya akan menambah harta milik pribadi saya, atau akankah saya menguranginya? Kesederhanaan yang luar biasa harus dijunjung tinggi oleh mereka yang mencari hikmat Allah. Maka kaki mereka tidak akan terpeleset. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi dan takut akan Allah, berjuang dengan satu tujuan untuk melakukan kehendak-Nya, akan menempatkan tubuh, pikiran, hati, dan jiwa, dan kekuatannya di bawah pelayanan kepada Allah. Demikian pula dengan Henokh. Ia berjalan dengan Allah. Pikirannya tidak tercemar oleh penglihatan yang tidak murni dan cacat. Mereka yang bertekad untuk menjadikan kehendak Allah sebagai milik mereka sendiri harus melayani dan menyenangkan Allah dalam segala hal. Maka karakternya akan selaras dan seimbang, konsisten, ceria, dan benar. Jika matamu jahat, jika Anda mempelajari tujuan-tujuan yang mementingkan diri dan bekerja hanya untuk tujuan itu, seluruh karakter Anda akan rusak. Seluruh tubuh Anda akan penuh dengan kegelapan. Orang-orang seperti itu tidak memandang Yesus. Mereka tidak melihat karakternya, dan mereka tidak berubah menjadi gambarnya. Penglihatan rohani mereka akan rusak, dan jalan dari bumi ke sorga akan digelapkan oleh bayangan setan yang jahat. Jadi, setan senang memilikinya, karena ia dapat menuntun orang yang ditutup matanya itu menuju kehancuran. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Hati nurani adalah kemampuan yang mengatur, dan jika orang membiarkan hati nurani mereka menjadi menyimpang, mereka tidak dapat melayani Allah dengan benar. Sasaran mereka dalam hidup menunjukkan kepada dunia apakah mereka orang Kristen atau memberontak terhadap Allah. Seluruh hidup mereka adalah kegagalan. Hidup mereka menyimpang dan bermuka dua, dan semua kemampuan mereka salah arah. Pengakuan iman mungkin benar, tetapi iman menyimpang, dan ini terungkap melalui praktek yang menyesatkan orang lain. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain,
atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dikutip dari suratnya nomor 128 tahun 1897 serta terdapat dalam manuskrip Ulysses volume 13 halaman 154 dan 155. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pada waktu Allah memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera, Allah berkata kepada Nuh dalam Kejadian 6 ayat 16. Mari kita baca. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Dalam terjemahan baru dikatakan buatlah atap. Tetapi dalam terjemahan King James disebutkan a window. A window shalt thou make to the ark, and a cubit shalt thou finish it above. Terjemahannya bisa lihat dalam versi Indonesian Modern Bible di bagian bawah. Dikatakan, engkau harus membuat sebuah jendela pada bahtera itu, dan engkau harus menyelesaikannya sampai sehasta dari atas. Jadi, bahtera yang besar itu hanya mempunyai satu jendela, dan posisi jendela tersebut berada di atas, yaitu sehasta dari atap. Roh Nubuat berkata dalam Spiritual Gifts volume 3 halaman 66 paragraf 1 yang berbunyi, tidak ada jendela di sisi bahtera, tingginya 3 lantai, dan terang yang mereka terima berasal dari sebuah jendela di bagian atas. Jelas bahwa bahtera Nuh hanya punya satu jendela dan terletak di bagian atas. Dari jendela itulah terang masuk untuk menerangi di dalam bahtera. Apa artinya? Artinya untuk melihat terang, Nuh dan keluarganya harus melihat ke atas, ke arah jendela, sebab terang itu bersumber dari atas. Nuh dan keluarganya harus memandang ke atas untuk menerima terang. Mengapa kebenaran ini perlu kita ketahui? Karena ayat inti renungan hari ini berkata dalam Matius 6 ayat 22 yang berbunyi, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan jika matamu baik. Namun dalam versi King James dikatakan, if therefore thine eyes be single, yang artinya jika matamu tunggal. Apakah yang dimaksudkan dengan single atau tunggal? Roh Nubuat menjelaskan dalam The Riven Herald tanggal 8 September tahun 1910 paragraf 1 berbunyi, jika mata tertuju pada satu hal, jika diarahkan ke sorga, terang sorga akan memenuhi jiwa, dan hal-hal duniawi akan tampak tidak penting dan tidak menarik. Tujuan hati akan berubah, dan nasihat Yesus akan diperhatikan. Inilah maknanya, the eye is single atau mata adalah tunggal, yaitu mata tertuju hanya pada satu hal, yakni memandang ke sorga. Terang sorga memenuhi jiwa kita. Inilah dasarnya mengapa hanya satu jendela pada bahtera Nuh dan terletak di bagian atas, sehingga pandangan Nuh dan keluarganya hanya satu, tunggal, yaitu memandang ke atas ke arah sorga dan menerima terang. Untuk apa kita terima terang itu? Gospel Workers edisi 1892 halaman 442 paragraf 1. Mereka yang pandangannya tertuju pada kemuliaan Allah akan menunjukkan keindahan dan kemurnian karakter Kristus dalam hidup mereka. Inilah pentingnya memiliki mata tunggal, mata yang tertuju pada satu hal, yaitu pada kemuliaan Allah. Maka keindahan dan kemurnian karakter Kristus dinyatakan dalam hidup kita. Inilah pentingnya hanya satu jendela di bagian atas bahtera Nuh. Itu sebabnya bila kita baca kembali Matius 6 ayat 22 dalam bahasa Inggris lebih lengkap, dikatakan, the light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Terjemahannya, pelita tubuh adalah mata. Jika matamu tunggal, seluruh tubuhmu akan penuh dengan terang.
Inilah pentingnya kita melihat terang, yaitu terang dari sorga. Dan bila masing-masing kita melihat ke atas, maka kita menerima terang dan hidup kita akan dipenuhi dengan terang. Dan untuk melihat tidak bisa menitip lewat orang lain. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 64 paragraf 2. Ini berarti matamu bukan mata orang lain. Pengalaman yang kaya yang merupakan hak istimewa kita untuk dimiliki akan hilang ketika kita mengharapkan orang lain untuk melihat bagi kita dan membimbing kita dalam pengalaman rohani kita seolah-olah kita buta. Kita harus memiliki satu mata untuk kemuliaan Tuhan, satu tujuan tunggal, dan terus-menerus untuk mengesampingkan diri sendiri dan pilihan orang lain. Sekarang, bagaimana kita memandang kepada terang agar hidup kita dipenuhi terang? The Health Reformer tanggal 1 Oktober 1877 artikel A paragraf 33 berkata, Kristus adalah terang dunia. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Terang yang berharga. Marilah kita hidup dalam terang itu. Ucapkan selamat tinggal pada kesedihan dan keluh kesah. Kita dapat menerima terang dengan memandang pada Yesus yang adalah terang dunia. Dan tidak hanya itu, kita harus hidup di dalam terang itu, yang artinya kita hidup di dalam Yesus. Bagaimana caranya? Suratnya nomor 25A tahun 1895 paragraf 2 berkata, saat memandang Yesus, menerima perintah dari Yesus, Anda akan sepenuhnya dipenuhi dengan Roh-Nya. Saat memandang Yesus dengan mata tunggal, maka kita akan menerima Roh-Nya. Sebab Roh-Nya Yesus itulah terang. Gospel Workers edisi 1892, paragraf 45, paragraf 1 berkata, Roh Kristus yang menerangi jiwa dilambangkan oleh terang yang mengusir segala kegelapan. Jadi, saat kita memandang Yesus, kita menerima Roh-Nya yang adalah terang. Dan oleh menerima Roh-Nya Yesus, kita tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam terang. Karenanya pandanglah satu mata, satu arah, satu tujuan, yaitu hanya pada Yesus, maka karakternya menjadi bagian kita oleh kehadiran Roh-Nya. Inilah kesatuan tujuan tersebut, yaitu mata tunggal memandang hanya pada Yesus yang adalah terang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah dan penting pada pagi hari ini, agar pandangan kami tunggal, satu arah, satu tujuan, yaitu kepadamu, ya Yesus. Sebab oleh menerima terang-Mu, kami menerima Roh-Mu, dan Roh-Mu mengubahkan hidup kami, semakin hari semakin serupa dengan karakter-Mu. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, menerima terang sorga, terang daripada-Mu ya Bapa yang Kau salurkan melalui anak-Mu, dan dengan menerima terang Yesus dalam hidup ini, maka kami diubahkan, dan siap untuk menerima akan kedatangannya yang kedua kali, yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.